Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan analisis wacana pertemuan keempat. Saya Agus Purnomo Ahmad Putikadianto akan memandu jalannya perkuliahan analisis wacana pertemuan keempat. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, materi kita pada hari ini adalah sudut pandang analisis wacana. Dalam materi ini saya akan menjelaskan beberapa sudut pandang, paling enggak ada 3, sebenarnya 2, yang satu gabungan, ya, sudut pandang dari analisis wacana. Nah, dan saya juga akan mengenalkan beberapa istilah-istilah yang perlu dipahami. Yang pertama adalah berdasarkan pandangan struktural atau formalis. Nah, menurut pandangan struktural, wacana adalah suatu bahasa satuan bahasa terlengkap, terbesar, tertinggi di atas kalimat atau klausa, teratur, berkesinambungan pada lisan dan tulisan, dan mempunyai awal dan akhir yang nyata. Ini sudah sering kita bahas kemarin. Ini adalah deskripsi dari analisis wacana yang paling mudah, satuan bahasa yang terlengkap, terbesar, tertinggi, di atas kalimat dan klausa. Nah, dengan demikian pengertian wacana dalam konteks ini mengacu pada sebuah paragraf yang lengkap. Dalam hal ini adalah wacana yang utuh. Jadi gabungan-gabungan paragraf yang lengkap membuat suatu informasi yang utuh. Nah, itu dinamakan sebuah wacana yang utuh. Kemudian sebuah paragraf yang dianggap sebagai sebuah paragraf yang dianggap wacana, tentu saja paragraf itu memiliki sebuah ide pokok, dan ide pendukung. Keduanya berkolaborasi merangkai pesan. Kita masih ingat pelajaran SMA, ya, sebuah paragraf yang baik tentu memiliki satu ide pokok, ya, satu ide pokok, yang lain mendukung. Nah, begitu juga dengan sebuah wacana yang utuh adalah sebuah gagasan yang didukung oleh beberapa ide pendukung. Nah, seperti itu. Nah, dengan cara demikian, pesan yang disampaikan sebuah wacana terkemas dengan baik sehingga mudah dipahami, dan pandangan ini dipahami lebih mengarah pada pandangan formal, pandangan struktural atau pandangan formal. Oke, saya punya contoh satu. Ya, kemarin anakku pergi ke Bandung bersama ayahnya. Dia akan berlibur di sana. Nah, kalau kita lihat, ya, teks satu ini punya 2 kalimat. Kalimat 1, kalimat 2. Kedua kalimat ini secara semantik mempunyai hubungan, nyambung, ya, kalimat 1 dan kalimat 2 nyambung. Nah, ini ditandai dengan hadirnya pronomina dia. Dia ini mengacu ke siapa? Tentu mengacu ke yang ditunjukkan pada kalimat sebelumnya, yakni anakku. Anaforisnya adalah anakku. Nah, kepaduan kalimat itu semata-mata ditunjukkan oleh hubungan lingual yang terdapat pada kedua kalimat. Informasi yang ada pada teks itu dapat Anda ketahui dengan mudah dari kalimat yang membentuknya. Nah, kamu bisa mencari informasi dengan mudah dari 2 kalimat itu. Nah, kebetulan 2 kalimat ini memiliki susunan gramatikal yang bagus. Nah, susunan kalimat yang bagus, kalimat yang nyambung. Informasi pun dapat kamu serap dengan mudah. Nah, contoh kedua, Bu, kopi 1 tidak pakai susu. Nah, ya, jadi adalah contoh pada teks 2. Mungkin kita akan kesulitan, ini kalimat bukan ya. Nah, ini kalimat yang baik bukan ya. Kita masih ingat sebuah kalimat itu minimal terdiri dari S dan P. Nah, dalam kasus ini tidak kita kesulitan bahwa ini mengatakan bahwa ini sebuah kalimat yang bagus karena tidak ada S dan P yang utuh. Nah, malah ada 2 informasi. Ini sebenarnya adalah 2 kalimat yang dijadikan satu. Kalimat yang pertama yang secara utuh mungkin bunyinya begini. Bu, pesan kopi 1. Kalimat yang kedua, kopinya tidak pakai susu, tidak memakai susu. Nah, 2 kalimat menjadi satu. Makanya dikatakan bahwa
kita tidak mudah menentukan teks 2 ini sebuah kalimat. Salah satu penyebabnya adalah berkaitan dengan ketidakmampuan kita menguraikan secara jelas unit-unit wacana yang sama jelasnya ketika kita mengidentifikasi konstituen-konstituen kalimat. Nah, tetapi kamu dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan. Nah, Anda dapat dengan mudah mengetahui bahwa penutur atau pembeli memesan kepada seseorang pedagang untuk dibuatkan secangkir kopi. Kopi yang dimaksud pun tidak dicampur dengan susu. Penutur beranggapan kalau minum kopi di warung yang dimaksud selalu dicampur dengan susu, sehingga ia perlu memberi penjelasan agar kopi pesanannya tidak diberi susu. Dengan memperlakukan kalimat di atas sebagai kalimat teks, diperoleh kesimpulan bahwa kalimat-kalimat tersebut disituasikan dalam sebuah unit linguistik yang lebih besar daripada kalimat-kalimat itu sendiri. Nah, Pak, mengapa ini tidak dibahas di sintaksis? Nah, karena ini adalah lebih besar dari satu kalimat. Ini bukan hanya satu kalimat buktinya. Ini sebenarnya terdiri dari dua kalimat, lebih besar dari satu kalimat itu. Jadi, makanya lebih cocok dibahas ke analisis wacana. Nah, kemudian pandangan yang kedua adalah berdasarkan pandangan fungsional. Wacana adalah studi tentang semua aspek penggunaan bahasa. Nah, dari bahasanya sudah kelihatan fungsi, lebih mengedepankan fungsi. Ya, aspek penggunaan bahasa. Analisis wacana tidak dapat dibatasi pada penggunaan bentuk-bentuk linguistik yang terlepas dari tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang dipenuhi dari perancangan fungsi-fungsi ini dalam urusan manusia sehari-hari. Ini adalah dasar pandangan fungsional terhadap wacana. Nah, dasarnya adalah tidak hanya dibatasi sebatas bentuk-bentuk linguistik. Nah, kalau pandangan sebelumnya itu lebih mengedepankan bentuk-bentuk linguistik. Nah, di pandangan fungsional ini bukan hanya bentuk, tetapi lebih penting adalah fungsi-fungsinya. Nah, menurut pandangan ini, wacana dilihat sebagai sebuah sistem yang melalui fungsi-fungsinya tersebut diwujudkan. Oke. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kamu ketahui. Yang pertama emotif, ya. Menurut pandangan fungsional, ya, emotif adalah fungsi bertumpu pada penutur. Fungsi ini digunakan oleh penutur untuk mengungkapkan keadaan psikologinya, misalnya senang, sedih, kesal. Contoh kalimatnya, zikir membuat saya tenang. Ini fungsi emotif. Kemudian ada fungsi konatif. Nah, dapat kamu baca sendiri, ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Referensial, kemudian puitik, ya, kamu baca sendiri. Fatik, kemudian metalingual, ya. Nah, yang terakhir ini saya jelaskan, yang tadi bisa kamu baca sendiri. Yang terakhir adalah pandangan gabungan keduanya, dialektika. Ya, pandangan formal dan fungsional. Ini digabung, diambil yang baik-baik. Ya, gabungan dari dua pandangan sebelumnya. Jadi arahnya dalam buku referensi utama pada analisis wacana kita itu adalah apa yang baik di pandangan struktural atau formal dan apa yang baik di pandangan fungsional itu digabung menjadi satu. Ya, artinya apa? Kita tidak akan membahas analisis wacana langsung pada fungsinya ketika kamu analisis linguistiknya masih lemah. Nah, saya maunya analisis linguistik kuat tetapi juga mengedepankan fungsi. Ya, wacana adalah suatu peristiwa terstruktur yang diwujudkan melalui perilaku linguistik. Nah, seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah gabungan keduanya yang baik digabung menjadi satu. Jadi pandangan struktural atau formal kamu harus kuat, pandangan fungsional juga kamu harus mempunyai pandangan seperti itu. Oke, saya kira itu sudah hampir 10 menit. Semoga dapat dipahami lebih lengkapnya. Kamu bisa mencari referensi di bacaan yang lain. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.